Bajunya mulai dicopot kan. Bener. Enggak pun kan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Nah juga terima kasih kepada ada beberapa keterwakilan dari orang tua, dari beberapa salah satu aliansi, yaitu Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta. Nah mungkin pada kesepakatan hari ini sesuai dengan apa yang kita sudah beritahukan di beberapa media, yaitu tentang konferensi pers atau konvers yang itu tentang intimidasi yang dilakukan oleh beberapa pihak kepada wali murid, salah satunya di SMA Negeri 1 Wates Kulon Progo, serta bukan hanya intimidasi yang kita akan konvers hari ini, yaitu juga tentang pembukaan posko aduan tentang penyalahgunaan pengadaan pakaian seragam maupun penyalahgunaan apapun itu bentuknya di wilayah lingkungan pendidikan. Nah mungkin aku bisa perkenalkan ada beberapa keterwakilan di sini. Saya dari LBH Yogyakarta. Ada di samping saya keterwakilan dari orang tua wali. Ada juga di samping di tengah itu ada juga keterwakilan dari orang tua wali yang menjadi korban intimidasi. Juga di sampingnya ada Bu Yuli dari AMPPY Yogyakarta, dan di ujung ada Mas Era dari LBH Yogyakarta. Mungkin yang pertama saya bisa memberikan kesempatan kepada Pak Agung selaku korban atas intimidasi maupun dugaan penyekapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan nanti diceritakan oleh Pak Agung sendiri. Mungkin waktu dan persilakan saya waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari AMPP Yogyakarta, yang mana dalam situasi saya terpuruk, saya datang menemui mereka yang menerima saya dengan tangan terbuka, mereka yang memberi saya secerah harapan terhadap masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi dengan saya adalah orang tua wali dari anak saya yang sangat saya cintai, yang bersekolah di SMA Negeri 1 Wates. Saya bersama orang tua yang lain, saya hanya mempertanyakan mengenai tentang pengadaan seragam sekolah untuk anak-anak kami. Hanya pertanyaan dan masalah sederhana saja yang seharusnya dijawab mereka dengan jawaban yang sebaik-baiknya. Saya hanya mempertanyakan, kenapa dengan uang 171.700.178 kami kok cuma mendapatkan bahan seperti ini? Saya hanya bertanya, apakah barang seperti ini barangnya standar, harganya wajar? Hanya itu pertanyaan saya. Kemudian mereka jawab, oh itu sudah standar, sudah wajar. Kalau memang standar dan wajar, apa ukuran? Gak ada jawaban mereka yang memuaskan. Kemudian saya balik, menurut saya harga barang dan kualitas barang ini tidak seimbang. Karena menurut saya barang ini kualitasnya jelek, harganya mahal. Saya bukan menyampaikan hal tersebut tanpa dasar apapun. Kami sudah mencoba membeli beberapa item barang yang menjadi seragam di tempat-tempat toko-toko yang lain. Misalkan, salah satu contohnya seragam warna putih yang dipakai, seragam celana warna putih yang dibeli oleh putra-putri kami. Di situ tercatat per meternya harganya 72.000. Kemudian kami bandingkan dengan beberapa toko yang lain, toko A, B, C.
Toko A itu menyebutkan harganya 30.000, toko B harganya 35.000, yang termahal itu dari toko C itu 40.000. Bahkan toko A, saya sebutkan langsung, toko, boleh disebutkan nama tokonya? Saya takutnya merek. Nggak usah. Toko N lah. Toko N itu kami membeli di sana. Harganya per meter 30.000 Bapak. Itu pun kami belinya dengan harga eceran, dan kami pun juga tidak menawar. Kemudian dari toko juga menjawab, apabila kami belinya sekian ratus meter, kami akan mendapatkan potong harga sampai hanya 25.000 per meter, dan Bapak juga masih mendapatkan fee. Saya tidak peduli terkait dengan fee, hanya saya kembali saja. Loh Pak, ini loh, saya mengatakan tidak wajar ada barang yang sama harganya sekian, kok di sini jualnya sekian. Itu pertanyaan saya. Mereka nggak bisa menjawab. Kemudian saya tanya lagi kepada POT yang membelanjakan. Maaf ya Bapak, Bapak ini kan pegawai negeri, harusnya tahu bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ada namanya KAK, kemudian dari KAK itu kan seharusnya ada spek. Spek itu jenis bahannya apa, grill, karton atau apa, kemudian warnanya apa, terus lain-lainnya segala-galanya apa. Kemudian dibandingkan dengan HPS. HPS itu harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri itu ya dibuatlah rancangan sebuah harga perkiraan sendiri berdasarkan pembanding toko-toko minimal 3 toko yang lain. Misalkan ada toko A, B, C, toko B itu 40, toko C itu 3, toko C itu 40, toko B itu 35, toko A itu 30. Dari situ kan kita mau HPS 30.000. Nah kemudian silahkan jenengan nawar ke toko itu. Kami menemukan seperti ini, berapa jenengan nawar? Nawar-nawar seperti itu. Atau paling tidak kalau bodoh, kita cari toko itu ya cari toko, jangan beli hanya di toko itu dan dapat apa adanya. Nah apa yang terjadi? Mereka hanya menjawab ketika kami datang jam 8 bersama pihak sekolah, POT ya, paguyuban orang tua datang bersama pihak sekolah ke toko, namanya toko PT. Boleh saya sebutkan singkatan dia? Toko PT ya. POT paguyuban orang tua ini 2 orang diantar ke toko tersebut, kemudian bertemu dengan pihak toko. Dari pihak toko kemudian para guru dan juga pihak sekolah, kepala sekolah, wakaf dan guru yang lainnya, kemudian keluar dan jalan-jalan ke arah kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi? Barang itu sebenarnya sudah fix. Bahannya ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sudah ada barangnya. Harganya pun juga sudah ditentukan. Saya tidak tahu siapa yang menentukan sehingga kita menghargai seperti itu, yang akhirnya menjadi permasalahan seperti ini. Dari situ kami kan menjadi aneh. Hitung-hitungan kasar kami ketika kami dengan membandingkan toko yang lain ini masih kasar. Maksudnya kasar itu dari 3 contoh harga toko tadi, kami sudah mengambil harga yang termahal. Ada yang 30, 35 sampai 40 yang dijual di toko yang lain 40, tapi dijual kepada kami orang tua 72. Kami sudah hitung-hitungan, ketemunya dari bahan yang harganya tertinggi 2.300.000, kami melihat selisih sekitar 800 sekian. Seandainya dari pokoknya yang wajar 1.500.000 itu ada margin sekitar 800 sekian atau sekitar 35-40%. Nah, kalau ini menurut saya nggak wajar. Kalau nggak wajar itu kira-kira Bapak Ibu yang pengajian bisa menjawab nggak? Mereka nggak bisa menjawab karena mereka juga melakukannya juga sudah dengan cara yang salah. Akhirnya mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan dengan hal seperti ini, kalau memang jangan nggak bersalah padahal ada selisih seperti ini, gimana kalau kita laporkan ini ke Ombudsman? Saya bilang seperti itu. Mereka punya mungkin ketakutan atau apa. Ketika mereka tidak bisa memberikan jawaban, maka yang bisa mereka berikan adalah hubung kamar. Maka yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, sekitar pukul 14.00. Saya ditelepon oleh aparat dari Satpol PP Kabupaten Kulon Progo untuk hadir di kantor Satpol PP itu. Teleponnya kurang lebih begini, Pak Agung, silakan datang ke kantor Satpol PP untuk menemui Bapak A Satpol PP. Kebetulan saya seorang penyidik, saya seorang PPNS, kebetulan. Dan sekretariat PPNS itu ada di Satpol PP. Saya berpikir ketika saya disuruh datang ke sana, ya terkaitan dengan kegiatan kedinasan, apalagi itu jam kerja, hari kerja, dan juga di ruang aset milik negara. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya datang ke sana, kemudian saya ada di dalam ruangan itu, selain ada 2 oknum dari Satpol PP ini, datanglah orang-orang dari SMA. Ada 1 kepala dan 2 wakaf. Kemudian datang juga 2 orang dari unsur POT tadi. Kemudian datang lagi 1 orang lagi dari komite. Total dalam ruangan itu ada 8. Dan
9 dengan saya, dan saya sendirian diundang di situ. Saya terus terang pada saat itu saya sudah perasaan saya sudah tidak enak. Saya sudah merasa dijebak. Dan benar apa yang terjadi. Saya diintimidasi. Ditanya, apa motif kamu untuk menanyakan tentang pengadaan seragam di sekolah ini? Apakah kamu ingin bikin gaduh di SMA 1 Wates? Kamu alumni SMA 2 Wates. Ngapain kamu bikin gaduh di SMA 1 Wates? Ini nggak ada hubungannya SMA 1, SMA 2. Toh andai kan saya alumni SMA 2, anak saya juga saya sekolahkan di SMA 1. Kemudian intimidasi berlanjut. Sudah sampai di mana kamu lapor? Saya nggak pernah lapor apa-apa. Ketika yang bertanya itu tensinya lebih tinggi. Pada saat itu jujur saya memang juga agak terpancing. Karena yang bertanya pada saya itu dulunya adalah adik kelas saya. Usianya harusnya lebih muda dari saya. Maka ketika tensi itu datang, hadir, kemudian tiba-tiba Satpol PP berdiri dari ujung yang agak jauh. Kamu jangan gak sopan sampai di sini ya. Maksudmu apa? Kemudian mendekati ke arah saya. Kemudian Satpol PP yang satunya juga bilang, wes, dirampung gini-gini, rampungi wae. Kemudian Satpol PP juga berkata, si Sandu yo. Habis itu mereka seperti membuat kalangan di tengah ruangan seperti ini. Pada saat itu saya sudah sangat ketakutan. Saya itu tidak terbayangkan lagi. Saya cuma pernah membayangkan, mungkin saya akan jadi contoh salah satu ASN di Semarang yang terpaksa dimutilasi dan dibakar karena menjadi saksi korupsi. Itu yang terbayang di dalam benak saya. Dan memang benar, di belakang atas Satpol PP itu ada tempat namanya Wanami Tulang. Sebelahnya adalah perkebunan tebu. Mungkin akhir hayat saya, mungkin saya berakhir di tempat itu pada saat itu. Itu yang terbayang di benak saya. Mereka marah segala macam. Dari banyak yang hadir, saya yang pakai masker sendirian. Saya sudah tidak bilang apa-apa. Di dalam masker itu saya cuma menyebut, ya Allah, seandainya ini adalah ucapan, saya berharap ada ucapan terakhir di dalam hidup saya, ya Allah. Itu yang terjadi kepadaku semuanya. Tapi alhamdulillah, di dalam situasi yang panas itu masih ada satu orang yang kepalanya masih dingin, hatinya masih punya nurani. Beliau Bapak Sarji, Komite SMA Negeri 1 Wates. Beliau lah yang menyelamatkan saya. Dia cuma bilang seperti ini. Sudah. Jangan seperti itu. Kita kan perlu informasi apa yang sudah terjadi dengan Mas Agung. Mas Agung sudah berani datang ke sini sendirian. Kenapa kita melakukan seperti ini? Kurang lebihnya seperti ini saat itu. Saya hanya terdiam. Saya sudah tidak tahu apa yang saya dengarkan. Mereka mengatakan apa segala macam-macam. Kemudian saya minta keluar. Tetapi ada salah satu oknum dari kamu gak akan bisa keluar sebelum kamu memberikan jawaban apa yang sebenarnya terjadi dan motif kamu apa. Kemudian di saat-saat terakhir, saya mohon maaf ketika saya harus membocorkan sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia bagian kami dari orang tua. Dan sebenarnya ada orang tua yang memang sudah, saya pikir sudah menyampaikan laporan apa yang terjadi di SMA itu ke Ombudsman. Saya sampaikan, ya, memang apa yang terjadi di SMA Ombudsman sudah dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah dan juga Dinas Pendidikan Provinsi. Saya bilang seperti itu. Kemudian mereka, Pak Sarji juga bilang, nah kalau sudah seperti ini kita mau apa lagi? Sudah. Biarkan saja Mas Agung keluar. Jangan seperti ini. Kemudian saya juga bilang, tadi saya bilang sebelum datang ke sini, kakak saya sakit. Saya tidak berbohong memang. Walaupun saya jadikan alasan, saya mau menengok kakak saya akan balik. Akhirnya saya sama Pak Sarji diberikan arahan seolah-olah berdua. Walaupun pada saat sebelum pulang saya menjabat tangan mereka, tapi hati saya bilang, saya sakit hati sama kalian. Akhirnya saya sampai di pintu ruangan Satpol PP itu. Sampai di pintu saya lari, saya ambil motor, saya pergi begitu saja. Pertanyaan saya, apa salah saya?
Kemudian apa kewenangan Satpol PP mengurusi seragam SMA Negeri 1 Wates? Satpol PP Kabupaten Kulon Progo itu mengurusi kabupaten. Sedangkan SMA Negeri 1 Wates itu urusannya dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau mereka mengatakan, maaf ya, ada statement dari pihak sekolah yang mengatakan bahwasanya di kantor Satpol PP itu hanya musyawarah, hanya mediasi. Apakah ada kewenangan Satpol PP untuk memediasi mengenai seragam sekolah SMA? Pertanyaan saya seperti itu. Tolong jawab. Kemudian yang kedua, jarak dari SMA Negeri 1 Wates sampai kantor Satpol PP itu ada sekitar 1 km. Tetapi dari SMA 1 Wates ke Balai Dikmen itu hanya 200 meter. Dan juga melewati tempat itu. Kalau kalian mau mediasi, kenapa jauh-jauh? Di situ ada lembaga yang berwenang untuk memediasi, yaitu Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo. Kalian jauh-jauh karena apa? Ingin mengintimidasi saya. Kalian tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan keadaan seragam. Maka salah satunya ada cara prima yang kalian lakukan dengan cara saya membungkam. Tapi insya Allah saya tidak akan menyerah. Saya berjuang bukan untuk saya. Saya seorang ASN dengan gaji setiap bulan. Saya punya jabatan yang saya dapatkan setiap bulan. Tapi ada orang tua yang miskin yang harus bekerja memeras keringat, membanting tulang demi mendapatkan uang 1.700.000 agar putranya bisa mendapatkan seragam seperti teman-temannya yang lain. Kalian tidak berpikir kalian dapat gaji tunjangan fungsional seperti itu. Kalian coba lihat orang tua anak-anak itu. Kalian itu guru pendidik, tetapi kok nggak punya hati dan nurani. Satu kata terakhir dari saya, no child left behind. Tidak ada anak yang tertinggal untuk mendapatkan pendidikan hanya gara-gara tidak berseragam. Terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin terima kasih Pak Agung secara berani ya. Kami di LBH secara kami apresiasi kepada wali orang tua yang dengan lantang dan berani menerangkan soal hal yang menjadi keganjalan di lingkungan sekolah. Nah mungkin teman-teman dan mendengar apa tuh kronologis dari Pak Agung selaku korban atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Wates maupun dari pihak Satpol PP Kabupaten Kulon Progo. Mungkin itu Pak Agung mewakili dari orang tua. Mungkin selanjutnya saya bisa kasih kesempatan kepada Ibu Yuli selaku masyarakat sipil yang selalu mengadvokasi juga terkait dengan situasi pendidikan di Yogyakarta dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk terima kasih rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Saya sampai Pak Agung ketemu saya sudah menangis. Saya ngecek tidak ada laporan di ORI, jadi nggak ada yang ada laporan di ORI. Jadi itu cuma omongan, tapi laporan itu nggak ada. Karena laporan di ORI itu syaratnya banyak, jadi ini tidak melapor. Langsung ini ketemunya di ORI, langsung saya cek, datangnya duluan saya. Saya cek, adakah laporan dari Pak Agung? Nggak ada. Jadi ORI itu punya sahabat ORI, termasuk saya. Saya sahabat ORI untuk kota Yogyakarta. Ada Gunung Kidul, Kulon Progo, dan semua. Nah, yang memberi info itu adalah sahabat ORI Kulon Progo. Tapi bentuknya bukan laporan, cuman menginfo bahwa di Wates ada kejadian seperti ini. Tapi Pak Agung ini yang dituduh. Pak Agung adalah juru bicara 10 orang yang
mempersoalkan harga seragam itu. Sebetulnya nggak 10 orang, cuman yang lain tuh takut. Memang selisihnya tuh sangat luar biasa dari yang dibandingkan harga di pasaran dengan harga yang diambil dari sekolah itu, yang dijual di sekolah itu. Selisihnya itu antara 600 sampai 700 ribu satu paket. Itu yang namanya jas alma mater kita nggak bisa ngitung karena dibeli itu udah jadi. Terus atribut-atribut itu semua dibeli jadi. Misalnya topi itu harganya cuma 10.000, tapi kalau sudah di sini dikasih label SMA Negeri 1 Wates jadi 50.000. Dan itu terjadi tidak hanya di Wates, di SMK 2 Depok juga ada. Jadi semua sekolah itu markup dengan kasus harga ini. Nah, kalau selisihnya antara 600 sampai 700, saya hitung dengan 600, itu sekolah mengambil keuntungan sudah 145.200.000. Itu baru jumlah murid sekitar 142, karena yang 10 itu masih mempertanyakan. Nah, kebetulan Pak Agung ini adalah PNS di Kulon Progo. Nah, kemungkinan Satpol PP ini nggak ada kewenangan itu. Kalau seandainya, karena memang betul dia PNS di sana, tapi masalahnya itu kan masalah SMA Negeri 1. Itu kewenangannya adalah kewenangan provinsi. Nah, di Wates itu ada namanya Balai Dikmen. Harusnya kalau mau klarifikasi itu POT, Persatuan Orang Tua itu, dan Pak Agung dan teman-temannya yang kan Pak Agung hanya juru bicara, tapi Pak Agung yang diintimidasi. Nah, ini di situ yang anehnya itu. Harusnya di balai itu, bukan di Satpol PP. Sampai saya telepon sama Pak Kepala Dinas, mau ada sambo di Yogyakarta apa ya? Saya bilang kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, terus waktu diintimidasi, kalau tadi kemarin dia keluarkan klarifikasi, bilangnya klarifikasi, itu udah salah. Satpol PP itu nggak boleh, nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Itu satu. Terus di situ ada guru 4, 2 adalah perempuan. Masa perempuan nggak bisa mencegah ada kasus seperti ini? Kayak gitu. Nah, untung ada Pak Sarji. Waktu wes harus diselesaikan di sini. Itu semua sudah berdiri semua memuterin Pak Agung. Wajar dong kalau dia merasa disekap dan intimidasi, karena waktunya 2 jam. Dari dipanggil sampai itu 2 jam. Kalau dia merasa disekap itu juga wajar, karena jendela dan pintu semua ditutup semua. Jadi nggak ada celah dia untuk mau lari, itu nggak ada. Nah, untung ada Pak Sarji, dia adalah sekretaris Dewan Kulon Progo. Itu yang merangkul dia. Saya nggak suka kalau penyelesaiannya seperti ini. Ini tidak akan selesai, tapi malah menambah masalah. Akhirnya ini dibawa keluar sama Pak Sarji. Terus yang lain nggak ada yang berani ngejar. Begitu sampai luar nih, saking takutnya lari ke motor, lari langsung pergi. Itu malamnya sudah tidak bisa tidur. Ada yang mengintimidasi di rumah. Yang intimidasi itu mengatakan bahwa wes ngaku wae, ben masalah rampung, kowe njaluk maaf kayak gitu. Nah, dia bingung suruh ngaku apa, salahku apa, kayak gitu. Nah, terus paginya ketemu kami hari Jumat itu ketemu, terus akhirnya dia lari dari rumah. Pagi jadi Sabtu pagi itu diintimidasi lagi di rumah, tapi dia posisi sudah nggak ada di rumah, sudah pergi dari rumah itu sudah dari Jumat sore, tapi Jumat sore itu sudah terintimidasi di rumah untuk suruh ngaku, suruh minta maaf. Nah, akhirnya dia udah lari dari rumah. Yang pagi Sabtu paginya itu yang intimidasi datang lagi, sudah nggak ketemu sama Pak Agung. Nah, ini luar biasa.
ada seorang orang tua mau berjuang untuk kebaikan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah super amburadul. Dan ini kasus ini setiap tahun terjadi, tidak ada perbaikan. Bahwa 9 November 2001 saya sampai AMPBY sampai somasi gubernur. Sampai detik ini tidak ada perubahan, tidak ada sanksi, tidak ada aturan. Jadi semua sekolah melakukan penjualan seragam. Yang rata-rata di luaran itu kalau beli per meter ngecer itu 30, dijual 72. Tapi kalau belinya banyak, itu muridnya ada 252, itu bisa per meternya 25. Jadi udah selisih 47.000 per meternya. Kasihan nggak? Dia masih menjahitkan itu per setelnya itu masih nambah 150.000. Kalau itu 5 setel 150 kali 5, tambahannya udah 750.000. Jadi dari yang dibeli di sekolah itu 1.700.000 berapa, masih tambah 750.000. Nah, menurut aku sekolah itu adalah tempat pendidikan, bukan pasar, bukan mencari keuntungan, tapi menjual jasa. Guru-guru itu menjual jasa dengan pemerintah memberi imbalan gaji. Gaji dia juga nggak pernah kepotong. Jadi jangan dibolak-balik kalau misalnya dari ANPPY atau masyarakat atau orang tua menekan sekolah. Siapa yang menekan sekolah? Nggak ada yang menekan, justru sekolah yang menekan kami untuk membeli barang yang harusnya murah dijual mahal. Itu satu. Terus anak yang belum melunasi sumbangan dipersulit untuk ikut semesteran. Ujungnya adalah ijazah ditahan. Saya sudah punya laporan sekolah negeri menahan ijazah. Jadi udah kumat lagi. Begitu saya somasi 9 November 2001, 3 hari berikutnya itu semua sekolah negeri mengeluarkan ijazahnya. 2021 ya. Ini baru 2002. Belum ada 1 tahun sudah ada penahanan ijazah lagi. Luar biasa pendidikan di Yogyakarta ini. Menurut aku yang bisa memperbaiki adalah Bapak Gubernur yang notabene adalah Sultan Hamengkubuwono, Raja Yogyakarta. Itu harus segera memperbaiki ini kalau ini tidak berlarut-larut. Belum ini nanti sumbangan di SMA 1 yang tahun kemarin itu sumbangannya adalah 3 juta, SPP-nya 1,5 juta kali 12, 150 kali 12 itu SPP-nya. Jadi berapa totalnya itu ada sekitar 4.800.000 supaya. Kalau itu jadi punglinya itu segitu. Jadi sudah menentukan 3 juta itu sudah pungli. Terus SPP itu kan sudah dihapus ya ada. Itu 150 kali 1 tahun. Jadi kalau dikalikan 10 ada 1.500.000 ditambah separuhnya ya. Separuhnya berapa itu? 1 juta. 1.800.000. Jadi punglinya di sekolah itu yang sekarang kelas 2 itu adalah sudah 4.800.000. Ini menurut aku dunia pendidikan sudah ambiar karena kejujuran dan moral sudah tidak ada. Moral pendidik sudah hilang, kejujuran pendidik sudah ada, tidak ada lagi. Anak-anak semua jadi korban. Ya kalau ini PNS tadi sudah dibilang, aku punya gaji, aku punya jabatan. Kalau yang harus membayar tapi harus ngutang bank plecet gimana? Bank plecet itu bunganya 23%. Itu cicilannya itu per minggu, 23% itu per minggu. Jadi kalau sebulan itu berapa, bisa bayangin itu.
jadi ini betul-betul harus direvolusi pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak bisa lagi tambah sulam. Tadi saya sempat mau berbicara sama Pak Kepala Dinas. Pagi ini inspektorat datang ke SMA Negeri 1 Wates. Tapi anak-anak OSIS tadi sudah demo dengan kasus ini, mendukung perjuangan Pak Agung, karena dia sendiri ternyata juga diperlakukan seperti itu, tapi kemarin dia. Terus anak-anak yang demo itu dikumpulin, kepala sekolah diintimidasi. Hari Jumat ada seorang guru perempuan juga sudah mengintimidasi anak-anak. Kebetulan ada yang merekam, dan itu semua sudah saya sampaikan ke dinas. Dinas menunggu inspektorat, tapi saya sudah bilang tadi, apa iya nanti itu bisa benar datanya. Saya yakin yang benar datanya adalah dataku, saya bilang itu sama dinas. Ini yang data real, karena sudah ada pembanding harganya di toko yang lain. Sekarang kita membeli barang, kita punya duit banyak pun membeli barang pasti cari pembanding. Nggak mau dong membeli barang dengan kualitas yang sama, tapi ada harga yang lebih murah, kan mesti beli yang murah daripada beli yang mahal. Dan itu semua melakukan itu. Kemarin Ombudsman merilis dengan asumsi 10M itu keuntungan itu, dengan asumsi satu sekolah itu muridnya hanya 100 asumsinya. Tapi mas-mas dan mbak-mbak yang wartawan yang saya hormati, kayak SMK Negeri 2 itu muridnya itu 2.400. Bisa dibayangkan punya keuntungan berapa? SMK 2 Depok itu ya muridnya di atas 2.500. Jadi jangan salahkan asumsi ORI yang 10M. Kalau nanti AMPY yang menghitung itu lebih dari 20M. Mungkin yang 10M itu untuk sekolah yang ada di kota aja, karena muridnya gede. Iya, di atas itu tangkapnya. Jadi saya sangat marah kemarin ada beberapa yang menangkis lirisnya ORI. ORI itu udah bagus, karena ORI nggak mungkin mendatangi satu-satu. Jadi dibikin asumsi, laporan yang dia ada aja, terus dibikin asumsi. Asumsinya sangat rendah. Per sekolahan itu muridnya hanya 100. Ini di SMA 1 Wates aja asumsi, tidak pakai asumsi, muridnya hanya 142 yang sudah beli, punya keuntungan 145 juta. Bisa bayangin. Makanya keuntungan dari seragam ini sangat menggiurkan, sehingga sulit untuk diberantas, kecuali ada tindakan tegas dari Bapak Gubernur. Ini harapan saya. Terus vendor yang menguasai satu DIY itu mohon ditertibkan, karena ada beberapa guru dan kepala sekolah yang jujur itu mengatakan dia menjual sudah mahal, tapi nggak mau itu kita harus beli di sana. Siapa yang mengharuskan? Ini harus dicari oleh Bapak Gubernur. Yang mengharuskan beli di satu vendor itu harus dicari oleh Bapak Gubernur. Dan ini setiap tahun seperti itu. Kan gila ini, dimonopoli itu. Jadi sekolah sudah markup, mengambil keuntungan yang sangat luar biasa dari orang tua, masih dapat fee dari sekolah, dari vendor. Luar biasa. Jadi itu kasusnya Pak Agung, hanya menanyakan dari teman-temannya yang belum sepakat atau setuju dengan harga itu. Tapi hanya juru bicaranya yang disekap dan diintimidasi. Kalau saya lebih cocok disekap ya, karena 2 jam itu pintu dan jendela pun sudah ditutup. Kayak gitu.
seperti itu. Jadi untuk dari AMPBY mungkin seperti itu. Kalau untuk punglinya untuk SMA Negeri 1 belum, karena masalah seragamnya belum kelar ya, jadi belum dibahas. Dan kemarin Bapak Gubernur sudah boleh ora kena jaluk maksa, namanya sumbangan itu sukarela, mau menyumbang boleh, enggak boleh. Itu mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mungkin yang menjadi catatan penting dari Ibu Yuni selaku keterangan dari AMPBY. Nah mungkin banyak yang disampaikan Ibu Yuni karena memang beliau fokus di isu-isu soal di lingkungan pendidikan, pembrokan pendidikan di wilayah daerah Istimewa. Tadi kita tahu bahwa daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pendidikan atau daerah istimewa pendidikan, dikenal sebagai kota yang pendidikan yang maju. Tapi kalau kita cek secara spesifik bahwa ada beberapa persoalan yang perlu harus menjadi prihatin kita bersama. Nah mungkin yang terakhir ya, karena tadi udah dari perwakilan dari AMPBY dan warga yang menjadi korban, mungkin dari teman-teman LBH Jakarta. Saya menambahkan, ini saya ada laporan dari SMK. Mungkin ini ya, nanti pertanyaan biar biar karena mungkin waktu terbatas ya. Nah mungkin keterwakilan dari LBH Jakarta mungkin sekaligus memberikan pernyataan sikap dan membacakan rilis pers. Mungkin kepada Mas Era, saya silakan. Terima kasih pertama benar pada hari Jumat kemarin Pak Agung itu datang ke kantor, dan pada hari Jumat kemarin itu memang beliau menceritakan tentang banyak hal. Atas banyaknya cerita yang disampaikan oleh Pak Agung itu kami dapat menarik sebuah benang merah bahwa atas cerita yang dipaparkan Pak Agung itu terdapat dua kasus besar yang itu mesti harus kita tindak lanjuti. Nah, yang pertama itu terkait dengan penyekapan yang itu dialami oleh Pak Agung sendiri. Kemarin hari Sabtu kita sudah menindaklanjuti itu, kita sudah membuat laporan itu ke Polda DIY. Pada waktu pembuatan laporan, polisi kemudian mengkonstruksikan itu sebagai pelanggaran terhadap pasal 333 KUH pidana atas merampas kemerdekaan orang. Nah itu kasus yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah terkait dengan seragam itu sendiri. Untuk kasus yang kedua ini terkait dengan dugaan korupsi yang itu terjadi di SMA Negeri 1 Atas. Di kesempatan siang hari ini kami menyatakan bahwa siang hari ini kami membuka posko aduan terhadap orang tua siswa SMA Negeri 1 Atas ataupun sekolah lainnya untuk dan khususnya di DIY untuk melaporkan apabila terdapat kejanggalan di dalam pengadaan barang yang ada di sekolah. Nah, berangkat dari hal itu tentu kita juga harus menyiapkan berbagai mitigasi lainnya. Nah, pada hari ini kita juga sudah membuat laporan ke LPSK untuk melindungi Pak Agung, dan upaya-upaya lain akan segera kita susun setelah ini. Nah, kalau dari saya ini kemarin sudah ada bukti surat tanda terima laporan dari Polda DIY, nanti bisa teman-teman juga sedikit. Nah, kalau dari saya mungkin itu sedikit untuk menyampaikan upaya yang telah dilakukan dan gambaran nanti setelah pembukaan posko akan kita buat laporan juga terkait dengan kasus yang kedua, yaitu dugaan korupsinya. Oke. Mungkin dari saya itu terima kasih teman-teman. Mungkin itu ada beberapa penyampaian dari beberapa keterwakilan dari warga AMPBY maupun kami dari LBH sendiri. Mungkin selebihnya kami membuka, mungkin dari teman-teman media atau bisa memberikan pertanyaan atau apapun itu. Waktu dan tempat saya persilakan.
Pak Agung mungkin sedikit Pak ada mengulang mungkin kalau bisa diberi penjelasan seragamnya itu ada berapa style, terus harganya berapa, dan yang hasil penyelidikan Pak Agung harganya berapa? Kami punya salah satu list jenis bahan yang paling besar ekstra jumbo list ya, itu totalnya 2.300.000-an ya. Tetapi itu list terbesar, tapi rata-rata 1.700.000 1.800.000. Tapi berdasarkan list yang 2.300.000 ini, kami mencari pembanding dengan harga yang paling mahal dari 3 toko dan juga tidak menawar dengan cara mengecer. Itu selisih yang kami temukan itu sekitar 800 sekian kan Pak. Itu kalau dihitung itu 35% dari total 2.300.000 tadi. 830. Ya dari yang 2.300.000. Kalau yang dari harga wajar di kami 1.500.000 itu ya ketemunya 50%. Artinya ketika ada 25% dari sekolah yang lain yang kami temukan di sekolah kami ya 35-50%. Itu angka kasar. Karena ada beberapa item yang tidak kami hitung karena itu belum kami dapatkan pada waktu itu, baru saja datang, yaitu kaos olahraga, kemudian jas alma mater, kemudian satu lagi item yang bed itu bed topi dan lain sebagainya. Itu karena banyak itemnya kan, bed pramuka, bed OSIS itu kan 2.000-3.000, enggak kami hitung lah, itu masih ketemu segitu. Apalagi kalau itu kami detailkan mungkin akan lebih besar. Ini seperti itu. Berapa jenis Pak? Jenisnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada satu setel, kemudian kaos olahraga, jas alma mater, terus satu baju lurik, masuk dulu itu. Itu yang pramuka kan hari Jumat, 1 sampai Jumat. Ya kurang lebih segitu. Ya. Untuk yang lain, teman-teman yang lain ada? Berarti orang tua tidak diberi pilihan untuk membeli ke tempat lokasi lain atau kalau itu diperbolehkan, tidak membeli pun diperbolehkan oleh pihak sekolah. Tetapi ketika sekolah sudah menentukan tipenya seperti ini, batiknya seperti ini, surjanya seperti ini, jenengan bisa nggak membayangkan putranya jenengan lainnya pakai batik kuning, anaknya jenengan sendiri pakai hijau. Ketika itu seragam, ya sebenarnya nggak ada paksaan, tetapi ketika situasi seperti itu, ya anak orang tua mau nggak mau, ya orang tua nggak tega lah. Misalkan anaknya pakai surjan semuanya warnanya kuning, dia dikasih surjan punyanya sibahnya warnanya coklat, kan rawatnya seperti itu. Jadi kalau paksaan sebenarnya nggak ada, tetapi cuma harga yang ketika kami sudah percaya pada PT yang beli seperti itu, kok nyatanya caranya seperti itu, hasilnya jadinya seperti itu. Berarti Bapak mulai mempertanyakan soal harga ke sekolah sama penampilan orang lain itu sejak tanggal berapa? Sebenarnya saya cuma ikutan jam berikutnya, tapi sudah ada orang tua yang lain yang lebih dahulu. Mungkin Ada ini 2 orang tua lain yang ini 3. Sejak kapan? Sejak kapan menanyakan? Hari kita tanggal berapa? Ada 3 ini yang ada 4. Misalkan banyak kerusakan celana, knalpot terus rusak, dari situ mulai 11 Agustus ya? Pada upacara 11 Agustus. Oh iya, sekitar 17 Agustus. Karena bahannya itu sangat kain yang rusak ini. bahannya itu sangat tipis sekali untuk celana putih. Dan jangan nggak percaya, nanti kalau pada saat sholat berjamaah di SMA 1 Wates, pada saat rukuk atau sujud, silahkan jenengan perhatikan dari belakang ada warna merah, kuning, hijau. Itu bukan pelangi Pak, itu pantat anak-anak yang sedang sholat. Celana dalamnya kelihatan. Ya. Teman-teman yang lain bisa ada? Kalau oknum Satpol PP yang hadir dalam pertemuan itu sebenarnya ada hubungan nggak dengan SMA 1 Wates, baik secara apa kekeluargaan atau dia wali murid atau apa gitu? Yang satu itu sebenarnya salah satu juga wali murid juga, dan dia juga alumni SMA 1 Wates. Maka tadi ada pernyataan, kamu alumni SMA 2 ngapain buat gabung di SMA 1 Wates? Jadi itu kan persoalan pribadi, tapi dia pakai lembaga pada hari kerja, jam kerja, di ruangan yang itu merupakan aset negara yang didapatkan dari uang pajak dan uang rakyat. Benar nggak? Kepala Satpol PP Kulon Progo hadir? Bukan hadir, dia ada terlibat.
di ruangannya beliau. Yang memanggil? Yang memanggil itu adalah namanya Alif Romdoni, Kabid Tramtikum Satpol PP Kabupaten Ponorogo. Mungkin bisa dirinci lagi Mas. Berarti kepala Satpol PP dan anggotanya ada berapa? Kepala Satpol PP dan Kabid hanya 2. Dari sekolah saya tadi ada baru, dari sekolah ada 3, yaitu kepalanya dan 2 bapak. Terus dari PUT ada 2. Kemudian dari komite 1, berarti ada 8. Saya sendirian, diundang sendirian. Dan hanya komite saja yang ya pada saat situasi yang panas itu mungkin dia satu-satunya yang masih punya otak waras. Mohon maaf, berarti tanggalnya itu tanggal berapa itu? Kamis 29 September. Jamnya dari jam? Dipanggil saya sekitar jam 14 jam 2. Tapi jarak kantor saya dengan Satpol PP itu nggak ada 5-10 menit dari naik motor. Ya sekitar hampir setengah 3-an lah. Sampai keluar saya sekitar jam 4 atau jam 4 lebih. Yang jelas pada waktu itu pegawai-pegawai yang lain sudah mulai pulang. Sekitar 2 jam. Sekitar 1,5 sampai 2 jam. Pak Aku itu berarti mekanisme pembelian seragamnya itu lewat POT ya? Kalau seharusnya seperti itu. Kalau seharusnya seperti itu. Tetapi dari pernyataan POT, dia saya ingat ucapannya. Pada waktu itu kepala sekolah menelpon POT, Pak ini pengadaan seragam bagaimana caranya? Oh ini segera agar anak dapat seragam. Bagaimana kalau besok jam 8 ya itu datang ke sekolah. Kemudian pihak sekolah ada 4, kemudian mengantar 2 POT ini ke toko. Hanya ke toko itu. Bahkan salah satu POT namanya Pak Nordadi bilang ketika mau diajak membeli baju ke toko itu seragam ke toko dia sudah berpikir, tapi yang dipakai cuma sedikit otaknya. Dia sudah berpikir ini mau ke toko berarti kita nanti akan mengunjungi beberapa toko untuk memilih bahan yang bagus, kemudian warnanya seperti apa, kemudian kita menawar-nawar mana cari yang paling bagus. Dia sudah berpikir seperti itu, katanya seperti itu. Tapi nyatanya di toko dimasukkan ke dalam toko, ditemui pihak toko, ditinggal oleh pihak sekolah. Jadi seolah-olah yang didilan ini antara POT dengan pihak toko. Tapi ternyata barangnya sudah ditentukan, harganya juga sudah ditentukan. Siapa yang menentukan barang dan harga ini? Tak suruh bisa jawab, nggak bisa jawab. Pak Agung tahu kejadian yang dibawa ke itu dari siapa Pak? Apa Pak Agung ikut atau mendengar? Mungkin bapaknya bisa jawab. Yang sekolah mengajak POT tadi ke toko P tadi untuk belanja. Itu dari perwakilan orang tua. Ya ikut di proses. Yang pada waktu yang pertama 3 orang yang mengkonfirmasi pihak toko tadi itu. Ya, diceritakan dulu kan memang seperti itu prosedurnya. Jadi nggak ada toko pembanding, nggak ada spek, nggak ada HPS dan segala macam. Jawabannya kalau KAK, HPS, spek itu kan pengadaan untuk pemerintah, tapi kalau ini kan cuma paguyuban. Tapi saya jawab, walaupun itu versi pemerintah, tapi versinya pemerintah kan sudah bagus. Kenapa nggak ditiru, pakai cara sendiri? Kalau itu lebih baik nggak masalah, tapi ini lebih goblok saya bilang. Pak, kalau kondisi putri ya Pak ya? Bapak Putra saya. Putra yang sekolah di SMA itu masih sekolah dan kondisi psikologisnya seperti apa? Apa ada intimidasi juga dari teman? Jujur saja, kondisi psikologis anak saya tidak terlalu terganggu. Karena kenapa? Karena setiap malam saya tidur tidak dengan istri saya. Saya tidur menyendiri. Saya malam-malam nangis sendiri. Kenapa seperti itu? Biar anak istri saya tidak tahu. Saya pelan-pelan bilang seperti ini. Kurang lebih anak saya alhamdulillah mentalnya kuat. Tetapi saya sendiri yang khawatir ketika anak saya harus ke sekolah dengan kondisi seperti ini. Saya saja diperlakukan seperti ini. Gimana dengan anak saya? Maka saya mengambil langkah. Saya sekarang pindah dari rumah saya. Saya mengungsi, anak saya sementara tidak masuk sekolah dan saya juga sudah ambil cuti beberapa hari. Seperti itu sampai saya mendapatkan solusi yang terbaik ke depannya seperti apa. Saya tidak tahu. Tapi pindah itu sejak Jumat. Iya, Jumat sore itu. Iya, karena saya juga masih dikejar-kejar beberapa orang yang ya mengintimidasi dan lain sebagainya. Bahkan itu aparat. Tapi saya tidak bisa menyebutnya. Makanya saya minta perlindungan ke LPSK. Bentuk intimidasi setelah di luar Polres ini penyekapan ini seperti apa? Ya terserah. Ada oknum yang mendatangi saya ke rumah saya. Dia mengatakan bla 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 bla. Intinya pada waktu di depan saya dia mengangkat telepon. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Ya kan dia bilang, ini saya barusan dapat telepon dari Mabes Polri untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun umumnya pelan lembut, tapi di dalam hati dia ancaman walaupun seperti itu ya. Itu
kemudian dari Satpol PP yang tadi itu berani langsung masuk ke ruangan kantor saya sendirian, dia langsung mencari saya. Nanti Agung, Lebu Kono, dia Lebu Kono mengarahkan sebuah ruangan. Itu ruangan kepala saya. Saya disuruh masuk ke situ. Gak ada kepala saya pada waktu. Langsung ditutup. Saya langsung ditanya sama teman dengan kapan kamu gini. Kamu, Agung Purnomo, kurang lebihnya seperti itu. Berani dia seperti itu, nekat seperti itu. Ke kantor saya ada, ke rumah saya ada. Maka kemudian hari Jumat itu saya memutuskan untuk mengungsi sampai hari ini beserta istri saya keluar kota, keluar kabupaten. Pak, oknum-oknum itu bisa dielaborasi lagi, mereka itu mungkin bukan, kalaupun bukan tidak bisa menyebut nama, tapi mereka siapa? Bisa, mengenal? Bisa. Yang ada di Mabes Polri itu punya jabatan itu, pangkat itu. Dia adalah putranya Pak Kepala Sekolah. Dan di pihak yang di Polres saya tahu, tetapi saya tidak bisa menyebutkan. Artinya mengintimidasi Bapak kok anggota Polri? Ya, Berpangkat itu tadi itu Pak? ya di Mabes Polri. Itu putrinya atau putranya Bapak Kepala Sekolah. Datang langsung ke rumah? Tidak, dia dari Mabes sana telepon ke oknum yang ada di kepolisian sini. Di loudspeaker nggak ya? Sehingga dengar kita itu kapten? Tidak. Dia bilang siap bu, laksanakan di depan saya sudah ada Mas Agung, nanti bisa saya kondisikan. Siap. Kurang lebih seperti itu. Pak Kapolri mendengarkan ini ya. Mungkin itu mungkin teman-teman yang lain bisa ada. Oh ya Pak, mungkin ini terkait laporan kan ke Polda ya, berarti yang melapor itu totalnya berapa? 7 itu atau? Sementara saya baru bisa menyebutkan 3 karena yang sudah pasti pada waktu mengepung saya, mengancam saya. Kemudian yang lainnya saya tidak tahu sejauh mana keterlibatannya, tetapi pada saat itu yang membela saya hanya satu, hanya Pak Sarsi saja. Yang 3 seperti itu, yang lainnya diam saja. 3 itu berarti apa saja? Yang saya jadikan, boleh saya sebutkan? Yang saya jadikan sebenarnya tersangka 1 Kabit Transitum Satpol PP Kabupaten Purwokerto, kemudian Kasatpol PP-nya sendiri, dan 1 kepala sekolah. Yang lainnya kalau nanti dari saksi kemudian menjadi terlibat di BAP berikutnya, tergantung bagaimana sikap dia kepada saya, nanti dia ada keterlibatan tersendiri. Itu termasuk yang mengintimidasi, belum dilaporkan ke Polda? Belum. Itu mungkin teman-teman yang lain tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut di pernyataan sikap atau gimana ya? Kita bisa masuk di ini ya, pernyataan sikap dan teman-teman yang cukup ya. Mungkin kalau tidak ada lagi teman-teman yang mau bertanya, kita cukupkan siang hari ini. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu yang berada di depan. Terima kasih pada teman-teman media yang telah hadir. Mungkin